Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ning Er memperkenalkan seorang gadis suci dari Sakti Heavenly Note yang bernama Ming Yue Wushuang. Nili masih berpikir, Ming Yue Wushuang, begitu ya? Nili berpikir, gadis itu adalah salah satu dari 10 besar para ahli dalam reruntuhan alam drakonik di kehidupan Nili sebelumnya. Ada rumor mengatakan kalau dia menyerang Sakti Iblis sendirian dan membunuh dua ahli terkuatnya. Nili sulit membayangkan aksi nekatnya. Dengan penampilan yang seperti itu, seseorang tidak bisa hanya melihat penampilan luarnya saja. Ning Er menunjuk ke arah lain dan memperkenalkan kalau orang itu dari Sakti Sky Blaze. Orang itu bernama Yan Yang. Sesaat, Nili berpikir, bukannya dia akan menjadi ketua sakti dari Sakti Sky Blaze beratus tahun nanti. Sang Kaisar Api. Nili tidak menyangka bisa melihat banyak orang terkenal dari kehidupan sebelumnya di pertemuan kecil ini. Yan Yang adalah orang yang membawa era baru bagi Sakti Sky Blaze. Saking kuatnya, sampai-sampai Sakti Dewa Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sayangnya, seberapa kuat 6 Sakti, mereka tidak bisa melawan langit. Pada akhirnya, mereka tidak bisa mengalahkan negeri suci leluhur iblis. Belum lagi ada Kaisar Sage. Nili mengepalkan tangannya. Dia kembali berpikir, Kaisar Sage begitu kuat. Meski kultivasi Nili melebihinya, masih sangat sulit untuk bisa menang melawannya. Setelah ratusan ribu tahun, dia mengendalikan semua ruang dan waktu. Nili akan kembali gagal jika dia sendirian melawannya. Nili membutuhkan sekutu yang kuat. Nili menoleh ke arah orang-orang yang ada di sana. Kemudian bergumam, sang gadis suci dari Sakti Heavenly Note dan ketua Sakti Sky Blaze masa depan. Tidak sia-sia Nili datang ke sini. Dia berbisik memanggil Gube dan menanyakan bagaimana caranya agar Nili bisa berhubungan dengan Ming Yue dan Yan Yang. Gube terkejut, kemudian dia menjawab, "Jangan berikan aku pertanyaan yang sulit. Aku bukanlah siapa-siapa di sini. Paling, aku hanya bisa mencari tahu di mana mereka tinggal." Hal itu diperhatikan oleh Long Yujin. Mendengar jawaban Gube, Nili hanya tersenyum. Hal itu membuat Gube berpikir, apa mungkin Nili akan melakukan sesuatu? Mereka berdua adalah tamu yang sangat penting di Sakti Bulu Ilahi. Hal itu membuat Gube meneteskan keringat dingin. Suasana aula masih ramai. Terlihat banyak orang yang sedang duduk dan mengobrol. Sesaat Gube menoleh ke suatu tempat. Terdengar suara langkah kaki seorang wanita. Wanita itu mengatakan, suatu kehormatan bisa datang ke Sakti Bulu Ilahi. Dia memperkenalkan namanya adalah Qin Yue, murid dari Sakti Heavenly Note. Seperti biasa dalam perkumpulan ini, mereka akan mengadakan sebuah pelelangan. Akan ada banyak pusaka dari 3 sakti besar yang akan dilelang. Mendengar hal itu, para murid menjadi semakin penasaran. Pelelangan pun dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah sebuah roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan luar biasa, naga bumi Blood Puri. Nili berkomentar, "Oh, naga bumi, pertumbuhan luar biasa." Gube juga berkomentar, "Keturunan naga ya?" Sedangkan Long Yujin hanya menatap mereka berdua. Lee Xingyun dan Yesuan juga memperhatikan saja. Tawar-menawar terjadi. Semakin lama, harga roh iblis tersebut semakin meningkat. Saat ini nilainya mencapai 12.000 batu spiritual. Yesuan berkata ke Ning Er, apakah dia menginginkan roh iblis tersebut? Ning Er menjawab, tidak perlu repot-repot. Lu Piao yang mendengar itu menahan tawanya. Nili berbisik ke Ning Er, aku akan memberikanmu roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan dewa. Ning Er hanya mengangguk sambil tersenyum ke Nili. Wajahnya menjadi memerah. Hal itu membuat Yesuan tidak senang. Roh iblis itu terjual dengan harga 27.500 batu spiritual. Pelelangan terus berlanjut, hingga barang ke-6 berhasil terjual. Qin Yue mengucapkan selamat kepada para pemenang lelang. Pelelangan yang sebelumnya adalah roh iblis terakhir. Gube berkata, kalau Sakti Sky Blaze memang benar-benar kaya. Tidak heran menjadi sakti terkuat dari 6 sakti besar. Keenam roh iblis itu diborong oleh mereka. Barang berikut akan dilelang. Qin Yue menunjukkan sebuah botol. Botol tersebut berada pada tingkat Heavenly Star. Harganya mulai dengan 10.000 batu spiritual. Apakah ada hadirin yang tertarik? Nili bergumam. Intisari roh iblis. Benda yang bisa meningkatkan kekuatan roh iblis. Apa mereka mengeluarkan benda berharga ini awal-awal agar semuanya semakin heboh? Nili meminta Gube untuk membelinya. Gube mengajukan penawaran. Akan tetapi dilawan oleh Murong Yu. Hal itu membuat Gube kesal.
Gube pun terus menawar. Murongyu juga tidak mau mengalah. Dia terus melawan penawaran Gube. Itu terus berlanjut. Murongyu menawar 13.000 batu spiritual. Para murid berkomentar, "Mari kita lihat saja." Di meja itu, orang-orang saling tawar-menawar. Murongyu bergumam, "Sialan. Apa dia mencoba membantu Nili?" Murongyu kembali mengajukan penawaran. Kali ini 15.000. Dalam hati, Murongyu bergumam kalau ini adalah batasannya. Tapi Gube masih menaikkan tawarannya. Yeswan yang melihat itu bergumam, "Si Gube ini benar-benar kaya. Walaupun aku punya sekitar 30.000 batu spiritual, aku masih harus memikirkannya lagi untuk membeli botol itu." Murongyu hanya bisa mengembuskan napas. Dia berkata, "Karena saudara Gube sangat menginginkannya, aku akan memberikannya untukmu." Gube menjawab, "Memberikannya untukku? Kau pikir aku tidak bisa menang?" Tiba-tiba, seseorang menawar 16.000. Gube berkata, "Lihat itu, ada orang yang mau menawar. Jangan bicara aneh-aneh kalau kau tidak memiliki batu spiritual. Bisa-bisa kau jadi bahan tertawaan." Mendengar itu, Murongyu menjadi jengkel. Tapi, dia tetap menahan dan berkata, "Kalau begitu, silahkan saudara Gube melanjutkan tawar-menawarnya." Gube menjawab, "Jelas." Kemudian, mengajukan penawaran 17.000. Mendengar penawaran Gube membuat peserta lain mengurungkan niatnya. Qinyan melihat kalau tidak ada lagi yang memberikan penawaran. Dengan begitu, Qinyan mengucapkan selamat kepada Gube sebagai pemenangnya. Kemudian berkata, para peserta lain tidak perlu khawatir, karena masih ada 5 botol lagi. Mendengar itu, Murongyu terkejut. Dia tidak menyangka kalau masih ada lagi. Qinyan berkata, botol sisanya berada di alam Heavenly Pit. Mendengar tingkatannya, membuat Murongyu menghembuskan napas, karena itu tidak berguna baginya. Tapi, Gube menawar dengan harga 2.000, dan dia berhasil mendapatkannya. Terlihat 5 botol sudah berada di tangan Gube. Dia terus memperhatikan botol-botol itu, seolah-olah dia menyindir Murongyu. Yeswan berkata ke Gube, "Meskipun intisari jiwa iblis itu bagus, tapi kalau kau menghabiskan uangmu sekarang, kau tidak bisa mendapatkan benda bagus lainnya." Gube menjawab, "Kalau Yeswan, tidak perlu repot-repot menasehatinya. Aku benar-benar benci pada orang yang bertingkah seperti orang kaya padahal miskin." Perkataan Gube membuat Yeswan sedikit tersinggung. Yeswan menjawab kalau dia cuma ingin mengingatkannya saja. Karena Gube tidak mau mendengar nasihatnya, jadi lupakan saja. Orang-orang di pelelangan tidak mengerti mengapa di meja tersebut terjadi perdebatan. Seorang temannya tertawa, lalu berkata, "Namanya juga Gube. Aneh kalau dia tidak membuat onar. Ditambah lagi, ada 2 gadis cantik di meja itu." Long Yuyan bergumam, "Apa yang aku lakukan di sini?" Dan dia teringat perkataan neneknya. Dia mengatakan, dengan temperamen Long Yuyan saat ini, tidak akan ada pria yang menyukainya, meskipun dia cantik. Kemudian dia ingat, kalau dulu dia menjawab, "Sejak kapan aku butuh seorang pria untuk dicintai?" Sambil melamun, Long Yuyan memperhatikan Lily. Berpindah ke pelelangan. Saat ini, barang yang dilelang adalah embun Heavenly Nut. Embun Heavenly Nut adalah sebuah produk racikan yang dibuat oleh para alkemis di Sakti Heavenly Nut menggunakan berbagai macam obat herbal. Efeknya bahkan lebih manjur dibandingkan batu spiritual. Selain itu, embun Heavenly Nut ini mudah untuk diserap, jadi efeknya lebih terasa. Mendengar sedikit penjelasan itu, membuat orang-orang di sana semakin menggebu-gebu. Mereka sangat bersemangat. Qinyan kembali berkata, "Jangan terburu-buru. Hari ini, kami membawa 100 botol. Kami akan menjualnya per 10 botol." Orang-orang di sana sangat senang. Mereka sempat berpikir untuk membelinya secara patungan. Setelah itu, mereka meneriakkan 10.000. Seseorang menunjukkan jari telunjuknya dan berkata, 11.000. Itu membuat orang yang ada di sana sedikit kesal, karena orang itu menaikkan harganya dengan sangat tinggi. Akhirnya, 10 botol pertama terjual dengan harga 11.000. Kemudian, pelelangan botol kedua kembali dibuka dengan harga awal 10.000. Seseorang memberikan penawaran 11.000, tapi orang yang sebelumnya kembali menaikkan harga menjadi 12.000 dan kembali memenangkannya. Mereka menjadi penasaran siapa orang tersebut. Ternyata itu adalah Gube. Dia berkata, kalau Gube cuma ingin 30 botol, jadi mereka semua tidak perlu cemas. Orang-orang di sana tidak menyangka kalau Gube memborong semuanya. Orang-orang di sana merasa kalau Gube sudah menghabiskan 100.000 batu spiritual. Mereka juga berpikir berapa banyak uang yang diberikan keluarga Gu kepadanya. Gube pun tertawa senang. Berpindah ke Nili dan Ning-er. Mereka masih mengobrol. Ning-er berkata, "Nili,
Aku juga sudah membeli banyak embun Heavenly Note, jadi aku sudah banyak memilikinya. Nili bergumam. Gara-gara jalar di dalam ranah jiwanya, kecepatan kultivasi Nili menjadi lebih lambat dibandingkan dengan yang lain. Tapi setiap kali kultivasinya naik, kekuatan Nili juga ikut bertambah kuat dibandingkan dengan tingkat kultivasi yang sama. Jalar ini layaknya seperti lubang hitam yang hanya menyerap energi, tapi Nili juga bisa merasakan. Begitu jalarnya tumbuh, pasti bakalan menjadi luar biasa. Akan tetapi sumber daya Nili masih belum cukup. Nili memanggil Gube. Gube langsung mengerti. Dia berkata, santai saja. Kemudian Gube terus membeli barang-barang yang ada di lelang. Orang-orang di sana menjadi keheranan dan tidak ingin mendengar kenyataan tersebut. Hal itu membuat Murongyu sangat kesal. Mendengar Gube mengatakan, apa tidak ada orang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi? Qin Yan terus mengucapkan selamat kepada Gube. Gube hanya tertawa mendengarkan ucapan selamatnya. Di sisi lain, Murongyu sangat kesal melihat Gube terus menaikkan harga penawarannya. Murongyu bergumam, karena sudah seperti ini, Gube tidak akan membiarkannya. Barang berikutnya adalah pusaka tingkat 3, rompi pemberat amestis. Gube menatap seperti harimau melihat mangsanya. Dia sangat ingin mendapatkannya. Di sisi lain, Nili bergumam, kelihatannya barang ini tidak bagus sama sekali. Penawaran dimulai dengan harga 7.000 batu spiritual. Penawaran terus dilemparkan. Gube langsung menaikkan harga ke 11.000. Orang-orang di sana menjadi kehilangan semangat. Qin Yan kembali menanyakan kepada peserta lain, apa ada yang mau menawar lebih tinggi lagi? Murongyu menawar dengan harga 12.000. Gube menjadi kesal, kemudian menaikkannya menjadi 13.000. Murongyu berpikir, kalau Gube ini orangnya idiot. Orang ini membeli semua yang dia tawar. Padahal, barang ini cuma seharga 10.000 batu spiritual. Inilah perbedaan seorang jenius dan cecunguk sepertinya. Hanya orang idiot yang membayar sebanyak itu. Murongyu memukul meja. Dia menaikkan penawarannya menjadi 14.000. Dalam hati bergumam, ayo lawan aku. Tapi tidak ada suara. Itu membuat Murongyu panik. Dia melirik ke arah Lee Xingyun. Qin Yan juga bengong, karena tidak ada yang menawar. Nili terkejut kalau Murongyu menaikkan penawarannya. Gube hanya terdiam dan meliriknya. Kemudian dia membuka mulutnya. Bukannya menawar, tapi dia hanya menguap. Itu membuat orang-orang tertegun. Gube berkata ke Murongyu, sepertinya kau benar-benar menginginkan rompi pemberat amestis itu. Aku akan memberikannya padamu. Mendengar perkataan Gube, Murongyu terdiam, dan keringat dingin mulai keluar. Orang-orang di sana tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya menutup mulutnya. Begitu juga dengan Murongyu. Dia hanya melirik Gube, kemudian berkata, sepertinya ada orang yang terlalu takut menaikkan harga. Gube memukul meja, kemudian berkata, rompi pemberat amestis ini paling harganya cuma 10.000 batu spiritual. Tapi masih ada orang yang menawarnya sampai 14.000. Kurasa cuma orang idiot yang akan membelinya. Gube pun tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Gube membuat Murongyu kehilangan muka dan tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang di sana juga mentertawakannya. Dalam hati Murongyu berkata, orang ini, bagaimana dia bisa tahu berapa banyak harga yang bakalan aku tawar? Jangan-jangan dia mencoba mencari tahu keuanganku dengan mengalahkanku pada barang-barang sebelumnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.